Pemerintah Aceh Kabupaten atau Pemkab Aceh Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan paket bantuan sosial dari Provinsi Aceh dan pemerintah setempat kepada 24.550 kepala keluarga atau KK yang kurang mampu terdampak COVID-19 daerah itu. Penyerahan paket bansos dilakukan PLT Bupati Aceh Selatan Teku Amran secara simbolis kepada kecil dalam Kecamatan Samadua dan Tapak Tuan di Aula Kantor Camat Samadua, Rabu 6 Mei 2020. PLT Bupati Aceh Selatan Teku Amran, paket bantuan yang disalurkan bersumber dari Provinsi Aceh sebanyak 5.933 dan dari anggaran pendapatan belanja kabupaten atau APBK Aceh Selatan sebanyak 18.617 paket. Dan juga begitu juga kita harus maklum karena untuk bantuan ini seluruh Indonesia, karena keterbatasan seperti gula pasir dan minyak goreng juga kita order 1 minggu kita order, baru 2 hari ini baru sampai semuanya yang bersumber dari Sumatera Utara. Bukan kita sengaja, tetapi karena kelengkapan daripada barang tersebut belum tersedia. Di saat barang sudah lengkap kita langsung kita salurkan kepada masyarakat. Ada berapa jumlah yang kita salurkan, Pak? Yang kita salurkan dari APBA bersumber yaitu 5.933 KK. Dan juga dari APBK Kabupaten Aceh Selatan 18.607 KK. Ini yang sumber dari pada APBK. Dibagi bertahap atau serentak dibagikan hari ini ke seluruh kecamatan, Pak? Dibagi secara bertahap karena kita untuk mendistribusikan di kecamatan-kecamatan agak keterbatasan kita ada pembukaan. Hari ini kita bagikan di Kecamatan Samadua dan juga di Kecamatan Tapak Tuan. Besok akan terus nanti sampai. Sementara Hadi Surya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Aceh Selatan, menyampaikan bantuan subsidi itu ada langsung dan non langsung. Bahwa subsidi itu ada subsidi langsung, ini bentuknya, ada subsidi non langsung. Nah, cenderung kegiatan-kegiatan DPR itu bentuknya ke pertumbuhan ekonomi, ke bantuan-bantuan masyarakat juga dalam bentuk lain. Nah, jadi tidak serta-merta seolah-olah ketika DPR tidak menganggarkan pokir, menggeser pokirnya ke COVID, ini tidak mendukung COVID, itu perlu diluruskan. Cuman pernyataan pimpinan beberapa minggu sebelumnya bahwa ada anggota DPR yang bersedia memangkas kegiatannya yang dinilai tidak bersubsidi langsung ke masyarakat. Itu akan ada. Nah, karena ini bentuknya adalah permintaan publik yang begitu luas, mungkin di media sosial juga bisa teman-teman lihat sudah mulai bertanya, insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini akan kami surati TAPK. Kami surati TAPK secara terbuka dan akan kami sebutkan. Misal saya bersedia untuk ditunda kegiatan di salah satu dinas, ini nanti akan saya rincikan dalam bentuk surat tertulis kepada TAPK sehingga ini kalayak bisa terbuka. Nah, saya ulangi lagi bahwa pokok-pokok pikiran DPR itu merupakan subsidi tidak non langsung. Yang juga misalnya ada bantuan UMKM. Ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Maka saya juga mungkin sering saya buat tulisan bahwa tidak selamanya kita harus menerapkan pola konsumtif, juga harus kita geser kepada pola produktif. Tidak ada angka yang pasti sebenarnya untuk pokir, untuk tidak diatur oleh aturan sebenarnya pokirnya harus berapa, tapi dari hasil kesepakatan negosiasi dan usulan yang diusulkan oleh teman-teman DPR ini sekitar di angka ya 700-an lah. Kemudian ada tambah 100 juta lagi untuk kegiatan bantuan rumah Bapak. Oke, yang tersisa sekarang di angka 700-an lah. Tentunya dalam pokir ini kan ada pembangunan fisik, Pak, ya. Apakah itu tidak bisa dilakukan? Nah, inilah yang bentuk fisik dan yang dialihkan. Kalau saya pribadi selaku Ketua Komisi 2 Bidang Perekonomian juga menentang teman-teman untuk tidak mengalihkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Jangan kita terjebak dengan pola konsumtif. Dan saya selaku anggota Banggar dan selaku Ketua Komisi 2 meminta kepada teman-teman DPR untuk tidak mengalihkan pokirnya. Yang pokirnya bersifat produktif. Kita pokir juga ada bantuan UMKM, juga ada bantuan masyarakat kaum duafa. Nah, jangan sampai nanti gara-gara ini kita alihkan, kemudian corona ini berlalu seperti harapan kita semua, ya justru wirausaha muda ini jadi korban baru dari pasca corona ini. Artinya bantuan kita salurkan, kemudian pertumbuhan ekonomi jangan dihambat.